Selamat datang dalam ibadah Minggu 4 sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Maksi Roy Kemangke. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahaya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan sadunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, sering kali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan nan perme, karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari GB 1 ayat 1 sampai 3, Pujilah Sang Pencipta.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berdasarkan Mazmur 136 ayat 1. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari, saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga di diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenak terhadapnya tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami sering gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, sering kali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri,
Di dalam pelayanan ini, melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Mika pasal 7, ayat 18 sampai dengan ayat 19, yang menyatakan demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang dituliskan dalam Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan ayat 10 yang menyatakan demikian. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang yang mendengarnya dan berkata, benar demikian.
kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Demikian perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah kita ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini, karena Tuhan tetap menyertai kehidupan kami umat-Mu, dan dapat beribadah bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan di dalamnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami mohon ya Tuhan, kiranya mengurapi kami dan memberi hikmat kepada kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar pemberitaan dan pembacaan firman Tuhan ini benar-benar nanti menjadi berkat bagi kehidupan umat-Mu. Kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijakan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tiberias menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tiberias, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan Hok raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan dengan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Milik pusaka kepada Israel, hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia yang mengikat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan setia Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita umatnya dalam melakukan kehidupan ini, dan juga di dalam kita melakukan pelayanan persekutuan dan kesaksian kita di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Ia sangat mengasihi kita. Karena itu kita mengasihi Allah dengan setia dan dengan segenap hati. Kasih Allah itu dinyatakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kasih dan kuasa Allah yang sangat mulia dan ajaib itu, kita umatnya diselamatkan dan dipulihkan dari dosa-dosa dan dari kesalahan yang kita lakukan. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Bapa di sorga, bahwa firman dan kebenaran Allah itu menjadi pegangan kita, menjadi pedoman kita dalam melakukan kehidupan dan di dalam kehidupan beriman kepada Allah, serta kita berharap kita dimampukan untuk melakukan kasih Allah yang ajaib itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga sebagai umat Allah, kita bersyukur dengan kebaikan Allah, kita ini menjadi umatnya. Bahkan umat yang dikasihi oleh Allah. Apa alasannya?
Sebab kasih setia Allah itu untuk selama-lamanya. Sebagaimana pengakuan dari pemazmur di dalam pembacaan kita ini, Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat 26 ini, di sana dengan kesadaran pemazmur itu memuji Tuhan, dan dengan kesadaran dia juga bersyukur tentang kebaikan Allah, tentang kasih setia Allah sebagai satu-satunya Allah Sang Pembebas, serta Allah Penyelamat bagi umat Israel. Karena itu, pemazmur di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita ini mengungkapkan seperti yang dikatakan dalam ayat 1 misalnya, dalam pembacaan kita. Sama dengan nats pembimbing yang kita dengar tadi. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam melakukan pelayanan persekutuan dan kesaksian, khususnya pelayanan dan kesaksian, tentu juga kita berharap bahwa ungkapan syukur kita itu adalah ungkapan Allah itu maha baik dan kasih-Nya itu untuk selama-lamanya. Adalah satu ungkapan kita juga untuk memberikan penguatan atau kekuatan di dalam kita melakukan pelayanan dan kesaksian itu. Demikian juga yang dikatakan dalam pemazmur ayat 2 dan ayat 3 dan kemudian ayat 4. Dan apa yang dikatakan oleh pemazmur itu sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan bangsa Israel tentang karya pembebasan, tentang karya penyelamatan, dan tentang karya penyertaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Sejak dari penciptaan sampai selama-lamanya. Tidak terbatas kasih setia Tuhan itu kepada umatnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat ungkapan pemazmur yang mengatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, yang diulang sebanyak 26 kali dari ayat 1 sampai ayat 26 kalau kita membaca di sana dalam bacaan kita ini. Itu adalah pengulangan yang disampaikan secara teratur. Kalau kita melihat secara teratur ungkapan pemazmur itu. Nah, ini semua adalah untuk mencerminkan kesadaran dan pengakuan pemazmur. Sama. Ketika kita bersyukur, memuji dan muliakan nama Tuhan, menimbulkan atau mencerminkan kesadaran dalam pengakuan kita kepada Allah. Pengakuan pemazmur itu sendiri menyatakan bahwa kasih setia Tuhan bersifat abadi dan kekal. Selalu berulang di setiap kesadaran waktu dan zaman. Dan kemudian dengan kasih setia Allah, Tuhan mengerjakan segala perbuatan besar dan ajaib di dalam menciptakan dan di dalam kehidupan serta kebaikan daripada Tuhan kepada umatnya. Kemudian pemazmur juga hendak menyatakan bahwa keabadian kasih setia Tuhan itu harus selalu dinyatakan dan disyukuri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa yang disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini, kita umatnya diajak untuk menyadari
dengan kesadaran bahwa kasih setia Tuhan memberi hidup di dalam keteraturan hidup beriman dan dengan tekun selalu menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih. Dan kita percaya bahwa ketika selalu hidup bersyukur dan memuji Tuhan dengan kesetiaan dan juga dengan ketaatan, maka Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kehidupan umat. Dan kita juga selalu serahkan kepada Tuhan agar setiap langkah kehidupan kita ini sebagai umat pilihan Allah itu senantiasa diatur oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab kasih setia Tuhan memimpin kita dalam seluruh keberadaan umatnya. Demikian juga sebagai gereja, tentu dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian yang sering disingkat Pelkes, yang diciptakan oleh Tuhan untuk membangun kehidupan beriman dalam rangka mewujudkan kasih setia Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menata dan mengatur setiap pelayanan dan kesaksian gerejanya, agar gerejanya tetap menjadi berkat bagi dunia ini. Sebagaimana dilakukan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB dalam melaksanakan bulan Pelkes dalam bulan Juni ini. Dan kita berharap apa yang dilakukan GPIB dalam melaksanakan bulan Pelkes ini, walaupun masih hidup dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tetap bersemangat untuk menyatakan kasih setia Allah yang ajaib melalui kata dan perbuatan nyata. Karena kalau hanya berkata saja, kalau tidak berbuat, bisa saja dikatakan omong kosong. Karena gereja hadir itu untuk menjadi berkat. Nah, inilah suatu perbuatan nyata dalam kehidupan beriman. Dan kemudian melalui pelayanan itu kita bersaksi. Bersaksi atas kasih setia Tuhan, bersaksi atas kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan umatnya. Menjadi alat pelayanan dan kesaksian untuk membangun iman. Sehingga dengan mengharapkan banyak orang selalu dikuatkan, dihiburkan, serta hidup selalu bersyukur dengan kebaikan Tuhan sampai pada saat ini. Kita tahu bersama bahwa apa yang dilakukan oleh GPIB berupaya untuk melayani dan bersaksi demi kemuliaan Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia di dalam membangun pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan meyakini, percaya bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kita percaya menyertai umatnya, menyertai Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB.
Gereja diciptakan Tuhan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan untuk menghadirkan sukacita, damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya yang terus berkarya dalam memberitakan karya keselamatan Allah di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah minggu ini, minggu keempat sesudah Pentakosta, yaitu tentang bulan Pelkes, adalah bulan keajaiban. Marilah kita bersyukur dan terus bersyukur untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan kasih setianya yang selama-lamanya dalam hidup kita. Serta Tuhan adalah kekuatan dan sumber kehidupan kita untuk selama-lamanya dan memberkati kita sebagai umatnya yang dengan setia melakukan pelayanan dan kesaksian dan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di dalam sorga, Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup selalu bersyukur dan memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa kasih setia Tuhan yang ajaib yang diberikan itu untuk selama-lamanya kepada umat-Mu yang percaya kepadamu. Dan karena itu juga ya Bapa, kami memohon kiranya memberkati gereja Tuhan yang melakukan pelayanan dan kesaksian di bulan Pelkes, yaitu GPIB. Sehingga dengan kehadiran GPIB menjadi berkat bagi dunia ini dan selalu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kendati begitu banyak tantangan dan pergumulan yang diperhadapkan. Berkatilah seluruh jemaat GPIB, baik di lingkup jemaat, di lingkup mupel, dan di lingkup sinodal, bersama semua presbiter, keenam pelkat, dan unit-unit misioner dalam kebersamaan untuk mensyukuri kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian dan setiap persekutuan yang dilakukan GPIB dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan. Ya Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, memberkati juga pemerintah bangsa dan negara, agar Tuhan selalu menyertai dan melindungi dari berbagai tantangan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Memberkati Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Marturia Lojana, semua presbiter, keenam pelkat, semua unit-unit misioner, karyawan kantor gereja, dan semua yang terlibat dalam pelayanan dan kesaksian di GPIB Marturia Lojana untuk membangun pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, dan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan persekutuan kesaksian di dalam gerejamu ini. Ya Bapa di surga, Tuhan memberkati kehidupan jemaat dalam melakukan setiap aktivitas mereka, di dalam melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Biar Allah adalah sumber dari segala berkat, tetap memberkati pekerjaan, aktivitas jemaat Tuhan, sehingga mereka tetap merasakan kasih Tuhan dan berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, memberkati setiap pergumulan jemaat, khususnya bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan pemulihan dan kesembuhan yang berasal daripadamu. Demikian juga pergumulan-pergumulan yang ada di dalam jemaatmu, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dalam kesetiaannya tetap menopang dan memelihara umat Tuhan. Kami juga mendoakan kepada saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati sukacita dan kebahagiaan mereka. Dan biarlah umatmu yang berhari ulang tahun ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh apa yang kami ungkapkan melalui doa syafaat ini. Kami bersyukur atas semua kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi kami, bagi gerejamu yang selalu memberkati dan memelihara kami. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga,
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini
sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Warta Jemaat Ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Royke Mangke, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Heri Setio Utomo dengan nomor telepon WA tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening tertera di bawah ini. Yang keempat, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia dengan nomor yang tertera di bawah ini. Yang kelima, warta keuangan dapat dibaca dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Sekarang arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.